Indonesia U23 bantai Brunei 8-0. Malaysia tumbang di tangan Filipina. GBK bergetar tadi malam. Timnas Indonesia U23 tampil puas tanpa ampun. Brunei Darussalam jadi korban keganasan Garuda Muda dengan skor mencengangkan 8-0. Di sisi lain, Malaysia harus menunduk. Harimau Muda dipermalukan Filipina dengan skor 0-2. Jens Raven mengamuk. Pertandingan digelar di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno. Ribuan supporter membakar semangat dari tribun. Dan hanya butuh 2 menit, Jens Raven membuka keran gol. Bukan hanya 1, bukan 2, tapi 6 gol dicetak Raven malam ini. Sementara Arkan Fikri dan Ryan Hanan melengkapi pesta gol. Brunei tidak berkutik. Indonesia mengamuk total 8-0. Lihat angka-angkanya. Statistik pertandingan 84%. Penguasaan bola 28 tembakan. Dan 14 diantaranya mengarah tepat ke sasaran. Sementara Brunei hanya mencatat 2 percobaan yang nihil. Ancaman. Statistik ini bukan cuma angka. Ini gambaran total dominasi di atas lapangan. Harimau Malaya diganyang Filipina. Di tempat berbeda, berita mengejutkan datang dari skuad Harimau Muda. Malaysia U23 harus tunduk 0-2 dari Filipina. 2 gol dicetak oleh Otu Bisong Banatau, striker naturalisasi Filipina yang tampil penuh percaya diri. Malaysia tampak gugup. Strategi mereka mudah dibaca. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala AFF U23, Malaysia kalah dari Filipina dengan 2 gol tanpa balas. Komentar netizen Indonesia bos. Seko dong. Netizen Indonesia langsung menyerbu media sosial, pemain dan asosiasi. Trending seketika. Sementara fans Malaysia dibanjiri kritik. Ada yang berkata, dulu nyinyir pemain naturalisasi, sekarang kalah dari Filipina yang pakai naturalisasi juga. Sebuah ironi yang pahit untuk negeri jiran. Update sementara nih, Bos. Dan inilah klasemen sementara Grup A Piala AFF U23 ke 2025. Indonesia berada di puncak dengan 3 poin dan selisih gol luar biasa 8. Disusul Filipina di posisi kedua, juga 3 poin tapi hanya unggul 2. Malaysia dan Brunei ada di dasar klasemen, belum meraih 1 poin pun. Dengan hasil ini, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi. Tapi ujian berikutnya sangat berat. Indonesia akan menghadapi Malaysia. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah laga penuh gengsi. Duel 2 negara yang syarat sejarah dan emosi. Siapa yang akan tersenyum di akhir laga? Garuda atau Harimau? Andalan baru timnas nih, bos. Nama Jens Raven kini jadi buah bibir. Cetak 6 gol dalam 1 pertandingan di turnamen resmi adalah hal yang sangat langka. Ia menjadi top skor sementara dan mungkin calon legenda baru di lini depan Indonesia. Dengan tubuh tinggi, teknik Eropa, dan semangat Garuda, Raven siap menggebrak. GBK kembali hidup. Semangat, cinta, dan harapan tumbuh di tribun-tribun beton. Timnas Indonesia U-23 bukan sekadar tim muda. Mereka adalah lambang kebangkitan. Dari peluit pertama hingga gol terakhir. Malam ini kita menyaksikan kebanggaan bernama Garuda. Wih, hasil drawing round 4 ngeri. Wop. Resmi, FC baru saja menggelar drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya 6 negara tersisa
Dan ya, Indonesia jadi salah satunya. 6 tim dibagi ke dalam 2 grup. Grup A, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman. Grup B, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Formatnya cepat dan kejam. Setiap tim hanya akan bermain 2 kali. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia. Runner-up harus main di playoff. 1 laga hidup mati. Artinya, Indonesia cuma punya 2 pertandingan untuk menentukan nasibnya. Tantangan besar menanti bertemu Arab Saudi sebagai tuan rumah dan Irak yang punya sejarah panjang di Asia. Tapi ini bukan mustahil. Garuda sudah membuktikan taringnya di Piala Asia dan kini siap membuat kejutan lagi. Pertandingan akan digelar di Arab Saudi Oktober tahun 2025. Dan ingat, 1 kemenangan saja bisa buka jalan ke Piala Dunia. Semua mata tertuju ke timnas. Mampukah kita mencetak sejarah baru? Garuda, terbanglah setinggi langit. Seluruh rakyat Indonesia mendukungmu. Qatar hosting Group A and United Arab Emirates and Oman, the host of FIFA 2022 World Cup and defending champion of Asian Cup. Saudi Arabia, one of the powerhouse in Asian football, FIFA ranking 58, and the host of Asian Cup 2027 as well as 2034 FIFA World Cup host. And this is for playoff matches in October, and now we'll move. Ayo dukung timnas muda kita, bos. Dukung terus perjuangan anak-anak bangsa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus update berita terbaru timnas Indonesia. Bersama kita bisa.